Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, mohon maaf lahir batin kalau misalkan saya ada salah. Kemarin baru saja kita melaksanakan Idul Fitri. Kita saling bermaaf-maafan hari ini. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong Ketua Kelas Pak Indra Permana, silakan Pak Indra dipimpin untuk doa terlebih dahulu, Pak Indra. Baik. Mari teman-teman, sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan berguna bagi kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk Nak Indra atas pimpinan doanya. Baik, saya mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk mohon kameranya yang masih di off, di on-kan terlebih dahulu. Ya, silahkan buka Google Classroom-nya. Silakan buka Google Classroom-nya. Di situ saya sudah memberikan link untuk daftar hadir. Silakan diisi terlebih dahulu link daftar hadirnya yang ada di Google Classroom. Saya tunggu kurang lebih 1 menit ya untuk mengisi link Google Classroom-nya. Link daftar hadirnya, maaf. Silakan diisi terlebih dahulu. Sambil saya mau cek nih yang udah masuk. Sudah diisi, Bapak? Sudah diisi, Dak? Saya sudah, Pak. Ya. Ya, Pak Imam sudah masuk? Belum, Pak. Sebentar, lagi loading. Ya. Karena ini ya untuk kenapa saya ini pengen pakai Google Form itu untuk nanti untuk dokumentasi pertanggungjawaban saya nanti di akhir semester ini. Jadi makanya perlu ada pendokumentasian untuk daftar hadirnya. Seperti itu. Sudah, Pak. Ya, baru 4 ya. Ya, terima kasih. Ya, baru 5. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Masuk, Bu Hani udah masuk. Saya udah, Pak. De Andi udah, De Ida udah, Nah Marji sudah, Nah Imam sudah. Oke, sambil menunggu teman-teman kamu yang mengisi link daftar hadir. Baik, kita kembali lagi. Hari ini insya Allah kita akan mata pelajaran kita hari ini yaitu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar OOP. Itu kita akan bermain, bukan bermain sih. Kita akan membahas tentang konsep kelas, objek, dan metode pada Java. Ya. Ada yang udah tahu Java? Silakan. Java, ada yang tahunya, Pak? Ya, silakan Pak Imam. Silakan Nah Imam. Java itu apa? Java? Ada yang udah pernah kenal dengan Java? Belum pernah, Pak. Belum tahu. Belum pernah kenal? Ya. Ya. Jawa Tengah tahunya, Pak. Ya, Java. Java itu salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek yang ditemukan oleh James Gosling pada tahun kurang lebih tahun 1994. Ya.
Jadi Java itu merupakan bahasa yang melengkapi bahasa-bahasa sebelumnya. Jadi kayak bahasa Simula, bahasa C++, jadi dilengkapi atau disempurnakan oleh Java. Atau ada lagi, atau mungkin ada yang bisa kasih contoh lagi, salah satu contoh bahasa pemrograman tentang OOP? Bu Hani, tahu? PHP ya Pak? Ya, PHP juga bisa. Terus? Python. Ya, Python. Bagus sekali Bu Hani. Bagus sekali deh Hani. Ya, jadi ya C++ juga masuk sebenarnya. Itu ya. Ya, baik, saya akan memberikan materi terlebih dahulu tentang konsep kelas dan Java. Saya share screen dulu. Genis katanya hari ini. Sudah ke-share belum Bapak Ibu? Dek? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Maaf nih, agak grogi. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6, yaitu menjelaskan konsep kelas dalam pemrograman berorientasi objek, menerapkan kelas dalam pemrograman berorientasi objek, menjelaskan konsep metode dalam pemrograman berorientasi objek, menerapkan metode dalam pemrograman berorientasi objek, menjelaskan konsep objek dalam PBO, dan menerapkan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Ini jalan nggak Pak? Jalan nggak? Nah, Belum. Belum. Belum jalan ya? Masih slide pertama Pak. Ini slide pertama ya? Bentar. Belum slideshow Pak. Ya. Ya, ini tujuan pembelajarannya ya untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya kita ulang lagi, menjelaskan konsep kelas dalam PBO, menerapkan kelas dalam PBO, menjelaskan konsep metode dalam PBO, menerapkan metode dalam pemrograman PBO, menjelaskan konsep objek dalam PBO, dan menerapkan objek dalam PBO. Ya, kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah kelas dalam bahasa pemrograman Java dapat dikatakan sebagai kumpulan dari objek yang memiliki perilaku atau behavior atau relasi dan kata yang umum. Contohnya kelas hewan buas, kelas kendaraan, kelas bunga-bungaan. Seperti itu. Jadi misalkan ada contoh lain kendaraan. Kendaraan ya, kelas kendaraan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kelas kendaraan? Silakan Bu Hani, kelas kendaraan. Mobil mungkin Pak. Pak. Ya, mobil. Motor, kereta, Motor, kereta, betul. Itu kelas kendaraan. Kalau dari kelas bunga-bungaan. Mawar, Melati, Nusa Indah. Mawar, Melati, ya. Kenanga. Dari kelas hewan buas. Harimau, Macan. beruang. Atau harimau,
Ya, Singa. macan, harimau, singa. Ya, itu contoh-contoh dari kelas. Nah, objek adalah instans atau anggota dari sebuah kelas. Nah, tadi yang kayak kenanga, kayak singa, harimau, serigala itu merupakan objek dari sebuah kelas yang tadi seperti kelas kendaraan, kelas bunga-bungaan, terus sama kelas harimau. Itu kalau untuk objek. Nah, metode. Metode merupakan perintah untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Terus juga metode didefinisikan di dalam kelas, tetapi pemanggilannya dilakukan sebuah objek. Contohnya metode ini, misalkan kita objeknya singa. Singa itu ada contoh metodenya, misalkan dia jenis kelaminnya apa, terus umurnya berapa, ya, atau dia punya kukunya seperti itu, kukunya, ya, itu untuk metode. Terus properti atau atribut. Properti atau atribut pada kelas sebenarnya adalah komponen-komponen yang disediakan oleh kelas yang akan dioperasikan oleh objek. Contoh kelas yang dimiliki adalah kelas mobil. Seperti yang tadi, properti yang akan dibuat untuk kelas mobil adalah contohnya warna, tahun produksi, nomor rangka, dan nomor mesin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau untuk kelas mahasiswa, kira-kira memiliki atribut apa aja? Ada yang bisa jawab? NIM, Nama, alamat, betul. Jurusan Pak. Jurusan, betul. Ya, bagus, Bu Dekuri. Itu ya. Jadi kalau untuk mahasiswa memiliki atribut kurang lebihnya itu ada NIM, nama, alamat, terusnya jenis kelamin, ya, terusnya jurusan kurang lebih, ya. Jumlah dari properti yang dibuat tergantung dari keinginan programmer, ya. Jadi atribut itu yang menentukan ya programmernya nanti. Misalkan si mahasiswa itu mau dikasih atribut apa saja, seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh dari kelas, ya, terus ada metodenya, ada atributnya. Ya, jadi kita ambil contohnya kelas mobil, ya. Kelas mobil itu dia memiliki metodenya apa aja? Speed, ya, contohnya speed, size, misalkan ukurannya apa, atau SUV, atau mobil MPV, atau SUV, seperti itu. Terus juga mobil memiliki atribut, misalkan dia warnanya apa, terusnya modelnya apa, mereknya apa. Contoh dari kelas mobil, ya, seperti itu. Dari sini ada yang belum jelas untuk contoh kelas dan objek? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, maaf, kalau tahun keluaran mobil itu termasuk metode atau member ya, Pak? Gimana Bu Kuri? Maaf, kurang jelas. Untuk tahun keluaran mobil itu termasuknya metode atau member? Jadi saya belum bisa membedakan antara member dan metode, Pak. Oh, ya, itu dari member, Bu. Ya, itu jadi kalau untuk tahun keluaran itu jadinya member. Kalau metode itu jadi tingkah lakunya. Jadi mobil itu misalkan dia bergerak maju atau bergerak mundur, seperti itu, ya. Terusnya ya, di dalam Java ada juga terdapat variabel. Variabel dalam Java itu ada 3. Ada variabel lokal, ada variabel instance, sama variabel kelas. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan dalam metode, konstruktor, atau blok program tertentu. Terus kalau variabel instance adalah variabel yang berada di dalam kelas namun di luar metode ataupun blok program. Terus sedangkan variabel kelas adalah variabel yang dikasihkan di dalam kelas
tapi dual method atau block program dan dideklarasikan menggunakan kata kunci statik. Nah, mungkin dari sini penjelasannya kurang jelas ya, karena kita nanti untuk jelas lagi nanti minggu depan kita praktekkan apa itu yang dimaksud dengan variabel lokal, instance, dan kelas. Ya, jadi untuk variabel ini nanti kita kalau sudah praktek, insya Allah nanti akan mengerti. Konstruktor. Konstruktor adalah bagian dari kelas yang memiliki nama sama dengan kelasnya dan memiliki sintaks yang mirip dengan metode. Konstruktor biasa digunakan untuk memberikan nilai awal ke variabel instance atau melakukan prosedur untuk membentuk objek. Selanjutnya, nah, metode. Metode pada kelas. Metode pada kelas yang pertama yaitu metode non-void. Metode non-void digunakan untuk mengembalikan nilai ke program utama. Metode ini tidak menggunakan kata void tetapi menggunakan kata return. Terusnya metode statik adalah metode yang dimiliki oleh kelas sehingga dapat dipanggil tanpa perlu membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Metode ini hanya dapat mengakses variabel statik dan memanggil metode statik. Ya, jadi gini ya, untuk PBU ini, memang agak, kalau kita belum praktek, itu nanti kita masih belum jelas, nanti apa itu kelas, apa itu objek, nanti minggu depan insya Allah kita akan menggunakan atau kita akan mempraktekkan gimana cara membuat kelas, gimana cara membuat objek. Ya, oke, selanjutnya yaitu saya mau ngecek kehadirannya dulu. Tadi di Google Form-nya yang belum mengisi daftar hadir, sebentar. Aduh, not responding lagi. Ya. Ya, baru 9 orang yang mengisi di daftar hadir di Google Form-nya. Ya, silakan dibuka lagi Google Classroom-nya. Di situ sudah saya berikan materi dan ada kuis atau LKPD yang harus dikerjakan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan kurang lebih 5 menit. Ada 5 pertanyaan di situ. Silahkan adik-adik semua dikerjakan. Ada kesulitan untuk mengakses Google Classroom-nya? Adik-adik semua? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, silakan. Ya. Sudah dikerjakan? Berproses, Pak. Oh, lagi proses. Ya, ditunggu. Masih ada waktu lagi kurang lebih 3 menit. Ya, sudah ada yang masuk nih? Saya, Pak. Ya, Bu Kuri, Dek Kuri sudah masuk. Nilainya belum sempurna. Nanti boleh remedial ya, Pak? Oh ya, nanti setelah ini saya akan memberikan kuis lagi di Google Classroom kalau belum sempurna.
Pak, maaf izin ke toilet sebentar, Pak. Ya, silakan Dekuri. Ya, yang baru masuk Dekuri sama Imam. Saya sudah, Pak. Ya, Imam sudah, Dekuri sudah. Ya, untuk ya Pak Dek Faiz sudah. Dek Faiz nilainya kecil ya? Kenapa Dek Faiz? Tidak belajar Pak tadi malam. Oh, nggak belajar ya. Ya, nanti di Google Classroom itu sudah saya berikan materinya. Nanti silakan diunduh, silakan dipelajari lagi. Ya, Dek Ida juga sudah masuk. Terima kasih Dek Ida. Ya, Dek Marji juga sudah masuk. Dek Indra juga sudah. Silakan yang lain. Nilainya jelek Pak, nggak fokus. Ya, nggak Nilainya apa-apa. jelek terus putus jadinya nggak jelas tadi. Maaf ya Pak. Oh, mungkin ya. Jadi di remedial ya Pak. Ya, ya Nah Indra, nanti bagi yang masih di bawah nilainya 80 nanti akan saya remedial. Terima kasih Pak. Ya, Nah Indra, sama-sama. Saya akan tunjukkan yang sudah masuk. Ya, ini ya, yang sudah masuk baru 8 orang, masih kurang 3 orang lagi. De Andi, udah ya De Andi ya. De Amir sudah, De Marji sudah, Faiz sudah, Imam sudah, Kuri sudah. Yang belum Pak Aris, De Aris. De Aris dengan De Okta, kayaknya belum nih, belum mengisi. Silakan masih ditunggu. Ya silakan De Marji kalau mau kamar kecil. Wah, Imam sama Puri bagus tuh nilainya. Keren. Ya itu ya. Ya De Okta Ya, sudah masuk, tapi nilainya kecil De Okta nih. Berapa? Ya Pak. Kurang tidur Pak. Jadi nggak konsen belajarnya. Terus ya. Pak, Ya. tadi saya salah baca, Pak. Nggak ngeliat yang ya. bukannya. Nggak teliti. Ya, mohon teliti lagi nanti ya. Ya, tinggal De Aris ya. Silakan De Aris, sudah selesai mengerjakannya? Ya, sudah ya? Ya, sudah. Sudah lebih dari 5 menit. Oke, nanti yang belum nanti saya tunggu sampai jam 10.30 untuk pengerjaan ini. Untuk pengerjaan apa namanya? Kuis ini ya. Bapak, mohon maaf. Ya. Ini saya Kenapa, Dek? jaringannya kalau ngebuka sekaligus agak lemot, minta izin waktunya ditambah ya, Pak. Oh ya. Ya nanti sampai jam 10.30 ya. Nanti saya tunggu sampai jam 10.30. Baik, untuk itu nanti untuk tugas minggu depan, itu nanti kita akan mempraktekkan cara install Java di Microsoft Windows
1064 bit. Ya, jadi nanti kalian silahkan googling dulu gimana sih cara install Java di Windows 10, terus juga setting setting pad-nya, terus juga oh iya saya mau tanya nih, ada yang udah tahu belum tentang IDE? IDE itu apa ya? IDE atau Integrated Development. Ya, IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment, atau jadi Java itu nanti di codingnya tuh pakai apa, ngodingnya tuh pakai apa. Nah, nanti kita akan ngodingnya itu yang biasa dipakai itu nanti kita pakai NetBeans atau nanti pakai Microsoft Visual Studio Code. Seperti itu ya. Jadi kita akan pakai Visual Studio Code nanti minggu depan. Ya, nanti kamu mulai cari-cari tugasnya, ya, tugasnya nanti akan saya share di Google Classroom. Gimana sih caranya install Java di Windows 10, terus cara install Microsoft Visual Studio Code, seperti itu ya. Jadi, tuh untuk hasil tes sumatifnya, itu nilai tertinggi diperoleh ada 2 orang nih, Kuri dan Imam Mutoha. Selamat ya buat Kuri dan Pak dan Imam. Alhamdulillah dapat nilai tertinggi. Dan bagi yang nanti di bawah nilai 80 akan ada remedialnya ya, seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah karena waktunya yang terbatas, pertemuan kita pada hari ini kita sudahi saja. Dan kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan pada pagi hari ini? Kelas itu apa, objek itu apa? Silahkan. Saya akan bertanya aja, kalau enggak, Naimam, kelas itu apa, Naimam? Kelas itu blueprintnya, Pak. Ya, blueprint dari apa? Dari Blueprint dari objek yang akan objek, kita ya? buat. Ya. Ya, betul sekali. Nah kan kalau objek itu apa, Bu Ida, Deida? Deida, silakan. Objek itu apa, Deida? Apa saya lupa. Oh ya, nanti dibuka lagi ya, Deida ya. Ya. Anggota dari sebuah kelas, Pak. Ya, jadi tadi contohnya objek apa? Kelas hewan. Ya, pas contohnya Hewan. objek. Objek dari kelas Singa. hewan buas, singa. Harimau. Betul. Harimau. Terus Toyota, Harimau, Pak, beruang. ya, objek dari kendaraan, mobil. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini silakan, saya hanya bisa menyampaikan materi tentang kelas dan objek serta metode. Silakan untuk penutupnya, silakan saya aja yang pimpin ya untuk penutupnya ya. Kita akhiri pertemuan pada pagi ini. Jangan lupa nanti malam saya akan share gimana caranya install Java dan install Microsoft Visual Studio Code di Windows 10 ya. Jadi untuk itu saya akhiri aja pada pertemuan pada pagi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, menggunakan masker, dan cuci tangan pakai sabun. Dan jangan kemana-mana, cukup di rumah saja. Terima kasih. Baik, Kita Pak. akhiri pada pagi hari ini dengan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.